Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1112 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus mengenal isi semua One Piece chapter 1112. Sebelum kalian menikmati video reviewnya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Ayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. One Piece chapter 1112 mendapatkan judul Aspek Keras. Entah merujuk kemana judul pada chapter kali ini. Namun kemungkinan yang keras di sini yaitu kepala dari siluman babi ngepet Walkuri yang bahkan membuat tangan Luffy kesakitan saat dia menyerangnya. One Piece kembali melanjutkan cover story yang bertajuk Perjalanan Yamato Mengelilingi Negeri Wano. Kali ini Kinemon terlihat memberikan biaya perjalanan pada Yamato. Namun sebagai gantinya, Kinemon memiliki satu permintaan pada Yamato. Jangan bilang Kinemon mau minta nyobain boba segernya Yamato. Kan kalau belum sempat menyeruput, rugi dong. One Piece chapter 1112 diawali dengan memperlihatkan kondisi di pesisir pantai dari Pulau Egghead. Salah satu krucu angkatan laut berteriak setelah mengetahui semua unit pasifista Mark III telah dihentikan. Para angkatan laut bersiap untuk tidak membiarkan kru Yonko, topi jerami, dan Jewelry Bonnie melarikan diri dari Pulau Egghead. Para krucu angkatan laut tak melihat siapa yang telah melumpuhkan seluruh pasifista. Namun diperlihatkan Gorosenus Juro yang berada dalam wujud hybridnya berlari sangat kencang dan menebas tubuh pasifista dengan tebasan bekunya. Dengan wajah kesal, Nusjuro berkata jika Bonnie hanya seorang gadis yang masih berusia 12 tahun. Menyerahkan kekuatan yang bisa menghancurkan sebuah negara pada gadis kecil adalah pemberontakan bodoh. Vegapunk, ucap Nusjuro yang langsung berlari entah kemana. Adegan kemudian berpindah ke tim raksasa. Kashi memerintahkan para raksasa yang lain untuk segera cepat kembali ke kapal. Oimu menambahkan jika beberapa orang yang berbahaya sepertinya sudah tiba di Pulau Egghead. Para krucu angkatan laut tak tinggal diam. Kapal mereka mulai menembaki para raksasa dengan meriam. Salah satu angkatan laut berteriak untuk tidak membiarkan para raksasa itu berlayar. Mereka harus segera menenggelamkan kapal Elbaf. Oleh karena itu, mereka harus segera berlayar ke arah pesisir timur laut dari Pulau Egghead. Adegan kemudian berpindah ke area pesisir timur laut dari Pulau Egghead. Franky diperlihatkan sedang berhadap-hadapan dengan Vice Admiral Red King. "Menyingkirlah dari jalan!" teriak Franky. "Kalian tidak akan bisa lewat!" "Steam!" teriak Vice Admiral Red King yang bersiap menyerang Franky dengan tekniknya Strong Rider. Tanpa basa-basi, Franky langsung memberikan bogemnya tepat di wajah Red King. Vice Admiral Red King mendesah kesakitan. Matanya terlihat sudah berubah warna menjadi putih, yang berarti Franky berhasil mengalahkannya hanya dalam satu kali pukulan saja. Di sisi lain, Bonnie bersiap-siap untuk ikut bertarung. Dia mempercayakan ayahnya pada para raksasa. "Siap," ucap salah satu raksasa. Vice Admiral Pomsky terlihat mengincar Bonnie. Dia pun berkata, "Siapkan dirimu, kau bocah bodoh." Jewelry Bonnie, "Kami tidak akan menyerahkan senjata tempur pada orang semacam dirimu." "Oh, Chang!" Bonnie pun dengan sigap menyentuh Pomsky. Alhasil Pomsky menjadi bocil FF dan kemudian ditendang oleh Bonnie. "Jangan menyebut ayahku sebagai senjata. Dia adalah pahlawan. Dasar kau dagu belahan pantat sialan!" teriak Bonnie. Vice Admiral Pomsky berteriak histeris karena saat ini dia menjadi tidak berdaya. Vice Admiral Guillotine yang berada di dekatnya meminta Bonnie menghentikan serangannya pada bocil Pomsky. Karena adegan tersebut terlihat sangat brutal di mata Guillotine. Scene kemudian berpindah ke suatu ruangan di area lab face yang menampilkan siaran Vegapunk. Terlihat Vegapunk asli, Saka, dan Pythagoras di dalam siaran tersebut. Vegapunk kesal karena dia tidak bisa meminum kopi cileng Vega buatannya. Kopinya terlalu panas dan Vegapunk memiliki lidah yang sangat sensitif. "Kau jahil sekali, Saka. Kau sudah tahu ini kan? Kita masih punya sisa 4 menit, Stella," ucap Pythagoras. "Ini sangat panas," ucap Vegapunk yang terpaksa meminum kopi panas miliknya. Itulah percakapan yang sedang berlangsung di dalam film panas milik Dr. Vegapunk.
Terlihat York yang menuntun burungnya Saint Mars ke sebuah ruangan di dalam laboratorium milik Dr. Vegapunk. "Jadi inikah ruangannya?" tanya Mars. "Ya, tidak salah lagi bahwa itu direkam di ruangan ini." "Tapi," jawab York. Sebelum York menyelesaikan perkataannya, Mars tanpa babi bu langsung menembakkan laser beam yang keluar dari mulutnya tepat ke sebuah mesin di ruangan tersebut. York terkejut melihat kelakuan nakal dari burungnya Saint Mars. "Wah, tunggu, sebaiknya jangan terlalu gegabah," ucap York. Rupanya aksi yang dilakukan oleh Mars sia-sia karena siaran masih terus berlanjut. Salah satu satelit di dalam siaran berkata pada Vegapunk jika sudah tidak banyak waktu lagi yang tersisa. Vegapunk masih terus ingin menyeruput kopinya. Dia berharap dengan menggunakan partikel pemanas yang dia miliki, kopi celengnya akan bisa mendingin melalui prinsip konversi energi. York kembali menegaskan pada Mars jika aksinya tidak menghentikan apa-apa. Jika York adalah Vegapunk asli, dia juga pasti akan menyembunyikan sumber siarannya. Lebih tepatnya, Vegapunk saat ini sedang menggunakan streaming Dendenmushi untuk melakukan siaran tersebut. Mars tak mau ambil pusing, dia berniat untuk menghancurkan seluruh laboratorium milik Dr. Vegapunk. York terkejut dan mengatakan jika rencana itu sama sekali tidak disarankan. Di bangunan laboratorium terdapat area pengembangan senjata di lantai 2 dan pembangkit tenaga pun ada di lantai 1. Selain itu, tekanan gas tinggi juga sebaris dengan bangunan C, sehingga yang manapun bagian yang dihancurkan, maka akan membuat seluruh punk records meledak. "Maka pikirkan sesuatu, kau seharusnya punya proses pikiran yang sama dengan mereka," ucap Mars pada York. York berkata jika dia pasti akan mencoba menghentikan siaran tersebut. Dia tak mau menumpuk dosanya pada para Gorosei, karena hal itu akan menyulitkannya untuk bergabung menjadi bagian dari Tenryubi itu. Mars tiba-tiba merasakan ada suara dari makhluk kecil di area atas laboratorium. York mengatakan jika di atas adalah area punk records. York menerka jika suara yang didengar oleh Mars berasal dari Dendenmushi. Streaming Dendenmushi yang baru-baru ini dikembangkan, dan itu terlihat seperti Dendenmushi tipe cangkang berbentuk segitiga. Mars langsung meminta York untuk menunjukkan jalan masuk ke area punk records, dan tanpa pikir panjang, burungnya Saint Mars langsung terbang ke arah sana. Adegan berpindah ke ruang kontrol di mana Stacy dan Kaku sedang mengobrol dengan santuy. Bercak darah masih ada di sekitar mulut Stacy setelah dia terkena sigan dari Rob Lucci. Sedangkan Kaku masih berada di dalam gelembung. "Itu melegakan bukan? Sepertinya sosok itu menghiraukanmu," ucap Stacy. "Itu berlaku untuk kita berdua. Apa-apaan dengan monster itu barusan?" tanya Kaku. Stacy menyimpulkan dari percakapan yang terjadi antara monster itu dan York, sosok itu adalah salah satu dari Gorosei. "Kupikir juga begitu, sungguh penampilan yang mengerikan. Apa mereka sudah membuangmu, Stacy? Itu menyedihkan. Walaupun kau sudah mengkhianati kami," tanya Kaku lagi. "Maaf mengecewakanmu, tapi aku secara sukarela memilih untuk tetap tinggal di sini. Seseorang harus melakukan pekerjaan terakhir," jawab Stacy. Dan kemudian berpindah ke area pelarian dari bajak laut topi jerami yang berada di lab face. Nami mempertanyakan keputusan Edison yang meninggalkan Stacy di dalam laboratorium dan tak mengajaknya melarikan diri bersama mereka. Edison mencoba menjelaskan semuanya. Mereka tidak punya pilihan karena mematikan penghalang dan melarikan diri harus dilakukan secara bersamaan. Frontier Dome hanya bisa dimatikan di ruang kontrol dan Stacy menawarkan diri untuk melakukannya, sehingga mereka harus berterima kasih padanya. Melarikan diri dari sini dengan selamat akan menjadi cara kita membalas budi baik ini pada Stacy. "Apa aku salah?" ucap Edison. "Tentu saja, kita akan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari sini. Tapi," ucap Nami. "Tapi sejujurnya, jarak penerbangan yang seharusnya ditempuh robot Vega Force 01 adalah," tambah Nico Robin. Edison membenarkan pernyataan Robin. Dia sudah menghitungnya, tapi menurut ilmu mekanika klasik kapal Thousand Sunny, 100% pasti akan terjatuh. "Apa?" teriak Usopp yang mendengar penjelasan dari Edison. Usopp kemudian menginformasikan jika persiapan untuk Coup de Burst sudah selesai. Saat Zoro dan yang lainnya tiba, mereka akan menghadap ke laut dan melakukan lompatan super. Jika sepertinya mereka tidak bisa melakukan lompatan super itu, Usopp mengandalkan kemampuan Edison untuk mengatasi sisanya.
Edison tertawa mendengar permintaan dari Usopp. Dia juga memuji kapal Thousand Sunny. Edison senang dengan peribahasa, ketika ada kemauan, pasti ada jalan dalam melakukan sesuatu. Itu mungkin kekuatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keajaiban. Tapi aku seorang ilmuwan, ucap Edison. Tiba-tiba Edison melompat turun menuju ke area Fabrio Fish. Usopp yang terkejut langsung memanggil Edison. Edison ternyata ingin melakukan sesuatu demi memastikan bahwa kapal Thousand Sunny dapat mencapai laut. Dia meminta agar mereka semua mempercayainya. Kini semua orang di sana berteriak memanggil nama Edison. Edison yang terus mengarah keluar area lab fish berkata di dalam hatinya, "Saat ini perawatan kerusakan eksternal pada tubuhku sudah mencapai 78%. Aku masih belum boleh mati. Ini dia," ucapnya. Adegan akhirnya kembali ke pusat pulau di mana tim Luffy masih bertarung dengan Gorosei. Salah satu kroco angkatan laut yang berada di pesisir pulau berteriak dan mengatakan jika ada angin besar dari dalam pulau dan menarik mereka mendekat ke arah pulau. Ternyata cacing kremi Jupiter saat ini sedang menyedot para raksasa dan Luffy ke arahnya. "Itu adalah kekuatan vakum yang hebat," teriak Dory. "Aku tak bisa bergerak maju," teriak Brogy. Cok, dasar si Janco itu. "Jika kau begitu lapar, makanlah gedung ini," teriak Luffy. Luffy menendang bangunan di dekatnya ke arah mulut Jupiter. "Gah!" teriak Jupiter, yang mulutnya tersangkut banyak bangunan yang ditendang oleh Luffy. Dan setelahnya si cacing kremi itu pun terjatuh. Brogy tertawa dan mengatakan jika kejadian barusan sangatlah membagongkan. Namun Luffy berkata jika dia sangat kelelahan dan dia pun berubah ke wujud kakek Sugiono-nya. Dory terkejut ketika melihat Luffy si topi jerami yang berubah menjadi sosok kakek tua yang aneh. Luffy menjelaskan jika kekuatan makanannya sudah habis. Mendengar kata-kata makanan, Brogy langsung menawarkan makanan bernama Hakari pada Luffy. Luffy bertanya mengenai apa itu Hakari. Hakari merupakan daging hiu yang difermentasi dan makanan ini terkenal di negara Islandia. Brogy memberikan Hakari pada Luffy, namun dia mencium bau yang aneh dari makanan tersebut. Brogy menjelaskan jika Hakari adalah daging hiu yang difermentasi dan merupakan makanan darurat bangsa Elbaf. Jika sudah terbiasa dengan rasanya, Hakari cukup lezat, ucap Brogy. Luffy ternyata sudah memakannya dan dia telah kembali ke wujud normalnya. Dory yang menyaksikan perubahan tubuh Luffy berkomentar jika Luffy memiliki tubuh yang sederhana dan lugas. Dory pun melihat ke arah belakang dan ternyata siluman babi ngepet Walkuri sedang mengejar mereka. Luffy langsung mengenakan gear ketiganya. Gomu no Red Rock. Serangan Red Rock Luffy tepat mengenai kepala dari babi ngepet Walkuri. Aduh, betapa kerasnya kepala orang ini, teriak Luffy yang terlihat tangan raksasanya kesakitan. Padahal dia sudah melapisi tangannya itu dengan armamen daki. Gorosei Walkuri hanya menatap ke arah Luffy yang kesakitan. Sudah jelas jika Sen Walkuri adalah pengguna hake terkuat di antara para Gorosei. Di mana sebelumnya Walkuri mengeluarkan raungan haki raja yang bahkan dapat menerbangkan luka di dada Luffy. Lalu kali ini serangan Red Rock yang bahkan dapat membuat Kaido terkejut tak ada apa-apanya di hadapan Sein Walkuri. Shin kemudian kembali berpindah ke grup Nami. Kaki laba-laba Saturn terlihat sudah mencapai awan dari area lab face. Usopp terkejut sembari mengarahkan ketapelnya ke arah kaki Saturn. Dia bertanya-tanya sosok apa yang berusaha datang ke tempat mereka. Sedangkan Chopper menebak jika seekor kepitinglah yang sedang menaiki area lab face. Sementara itu di pantai timur laut Egghead, Lusjuro tiba dan menebas salah satu raksasa. "Hei raksasa!" teriak Bonnie yang melihat salah satu raksasa yang terkapar akibat terkena serangan tebasan pedang. "Hah, siapa itu?" tanya Bonnie pada Gorosei Lusjuro yang dalam wujud hybridnya kini berada di hadapannya. Lusjuro terlihat sangat menyeramkan dan dia bersiap untuk menebas Bonnie. Terakhir, adegan sekali lagi berpindah ke Pang Records di mana siaran masih terus berlangsung setidaknya untuk saat itu. "Stella, kita memiliki 1 menit tersisa," ucap Pythagoras. "Aku mengerti," ucap Vegapunk sembari meminum kopi celang miliknya. Mas terlihat sudah kembali ke wujud manusianya. Dia berhasil menemukan streaming Denden Mushi di sebuah ruangan yang gelap dan saat ini dia sedang berjalan ke arahnya. Jadi ini dia,
Keberuntunganmu telah habis, Vegapunk, ucap Mars. Namun Mars tiba-tiba melihat sesuatu, ada semacam efek suara gelembung menggelegak di hadapannya dan wajah Mars terlihat sangat panik. Kira-kira apa yang dilihat oleh Saint Mars di sana? Punk Records adalah bagian otak milik Dr. Vegapunk. Sepertinya yang dilihat oleh Mars adalah otak Vegapunk yang berada di dalam tabung, dan otak itu terkoneksi ke seluruh area Punk Records. Yap, kelima Gorose saat ini sedang kerja lembur bagai kuda. Saint Mars sedang berusaha menghentikan siaran film panas milik Dr. Vegapunk. Saint Jupiter dan Saint Valkyrie sedang mencoba menghentikan Luffy beserta Dory dan Brogy agar mereka tak bisa melarikan diri. Saint Saturn sedang menghadang grup Nami agar mereka tidak melarikan diri menggunakan kapal Thousand Sunny. Dan Saint Nusjuro menghadang bajak laut topi jerami agar mereka tak melarikan diri menggunakan kapal milik bajak laut raksasa. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Outlier, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 1112. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou!